pertanyaan agak sensitif juga ya, luar biasa. Tapi ini juga penting buat diri kita begini ya. Di KBRA ini kan juga banyak juga yang mereka memilih untuk kubu apa namanya, maksudnya untuk anti habaib, dan saya mempersilahkan asal satu, jangan dilanjutkan dengan caci maki. Kalau panjenengan misalnya memilih untuk kelompok anti habaib, silakan. Saya tidak memaksa keyakinan orang lain, tetapi kecewa berat ketika dia keluar dengan membawa kebencian, dengan membawa caci maki. Ini saya kecewa berat. Kalau sekedar ngikut, silakan, saya nggak memaksa. Kalian masuk di KBRA pun juga saya tidak memaksa. Itu satu. Nah, makanya saya menghormati juga. Kemarin di beberapa daerah seperti di Majalengka, karena mereka tetap menghormati saya, datang pakai rompi dan terus terang mengatakan tidak lagi baca tawasul, silakan. Akhirnya saya nggak baca tawasul di tempat itu karena menghormati mereka. Tawasul kubur enggak. Dan saya membacakan guru-guru mereka, para wali-wali yang ada di lokasi itu. Saya menghormati mereka. Kemudian mereka juga tidak mencela kita. Oh, ini yang harus dipegang. Silakan berbeda pendapat, boleh, tapi jangan sampai jadi permusuhan. Ya, jangan sampai. Yang ketiga, ini yang perlu kita tata kembali. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sampai bingung dan kaget kenapa kok sekelas kiai-kiai yang ngerti kitab kok lupa dengan prinsip-prinsip aswaja. Kok lupa? Begini, ini perlu kita jelaskan ya. Mohon maaf, mungkin ada yang tersinggung, sekali lagi saya mohon maaf. Ini saya sekedar menjelaskan. Bisa salah, bisa benar. Tapi setahu saya ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini juga live ya, bisa dipertimbangkan. Yang pertama, harus membedakan dua dimensi atau dua konteks yang berbeda. Yang pertama, kemuliaan yang hakiki di sisi Allah itu dengan iman dan takwa. Sepakat semuanya, muslimin muslimat semuanya sepakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di luar Ahlus Sunnah, sepakat semuanya. Ya, kemuliaan yang hakiki yang mutlak itu di sisi Allah itu hanyalah dengan iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya dibaca lagi nih. Ya. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Saya mau tanya, ayat ini bicara tentang kemuliaan di sisi Allah dengan takwa. Satu. Kedua, dimensi atau konteks menghormati orang lain dari sisi jasa, dari sisi seorang guru, dari sisi manfaat. Ini hukumnya wajib. Menghormati dalam konteks, dengarkan baik-baik, dalam konteks duniawi ya, seorang presiden, bupati, guru ya, dokter, atau dia profesor, kemudian dia presiden ya, atau dia punya manfaat, atau dia punya darah yang mulia, darah keraton, darah keturunan Wali Songo, maka ini juga hukumnya wajib. Perhatikan baik-baik ini ya. Makanya Nabi SAW bersabda, akrimu karima qaumin wa in khalafahum. Hadis sahih. Muliakanlah orang mulia satu kaum itu meskipun dia menyelisihi. Presiden misalnya, bupati misalnya, gubernur misalnya. Itu wajib kita hormati, kita muliakan. Tempatnya harus beda. Ya, petani sama gubernur, VEV misalnya. Sama aja, nggak apa-apa. Yang mulia itu di sisi Allah bukan dengan jabatan takwa. Nggak bisa. Kamu
kamu ini zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Nggak bisa. Yang VIP ya orang-orang yang mulia dari sisi kehormatan duniawinya. Dan ini perintah Nabi, akrimu karima qaumin wa in khalafahum. Meskipun ya karima qaumin ini tokoh ya pejabat, dia ini menyelisihi kita, tidak mendukung kita, tidak ada keadilan dengan kita, istilahnya zalim. Meskipun mereka zalim, kamu tetap harus menghormati mereka. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu siapa? Profesor. Oh, Habib. Oh, jangan. Orang mulia bukan dengan nasab, tapi dengan takwa. Enggak bisa. Mau Habib, mau kiai, kalau dia tokoh, kalau dia guru, kalau dia seorang yang banyak jasa, ya harus dihormati. Wa in khalafahum, meskipun menyelisihi, dia ahli maksiat, meskipun itu oknum. Ini ya. Jadi sekali lagi, dua dimensi, dua konteks ini berbeda. Jangan dicampur. Kalau dicampur, naudzubillah, ini mungkin ya, ini pribadi saya, dia bisa murtad tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia mengambil ayat, membuang ayat yang lain. Dia mengambil, ini namanya dalam istilah kalimatu haq urida biha batil. Kalimat hak tapi tujuannya kebatilan, manipulasi kebenaran. Dia kalimatnya benar, ayatnya benar, tapi tujuannya menyesatkan. Loh, kok bisa? Ayat inna akramakum innallaha atqakum ini menjelaskan tentang kemuliaan yang hakiki di sisi Allah. Bukan ayat ini untuk menafikan kemuliaan nasab, bukan untuk menafikan kemuliaan orang yang punya kemuliaan. Nggak bisa itu menafikan. Loh, kok bisa? Lihat, perhatikan baik-baik hadis lain. Nabi SAW sampai ini hadis Bukhari. Kullu nasabin yaumal qiyamah munqati'un illa nasabi wasababi. Setiap nasab di hari kiamat itu terputus kecuali nasab dan sababku. Loh, kalau kita benturkan dengan ayat orang yang paling mulia di hari kiamat itu orang yang bertakwa, ini hadis untuk apa? Ini menjelaskan nasab tanpa menyebutkan takwa ini Nabi ini. Setiap nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku. Ya, ini menyebutkan tentang kemuliaan nasab tanpa menyebutkan takwa. Satu. Kedua, lihat Nabi berbangga-bangga dengan nasabnya. Innallaha astafa Kinanah min Quraisy wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah dari Quraisy dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy dan Allah memilihku dari Bani Quraisy. Tanpa menyebutkan takwa di sini, Nabi membanggakan nasabnya tanpa menyebutkan takwa. Ya, jadi jangan sampai kita menafikan kemuliaan nasab. Ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Porsinya masing-masing. Kalau kemuliaan yang hakiki di sisi Allah itu takwa, nggak ada perdebatan sudah itu. Bukan dengan nasab, bukan dengan ilmu, bukan dengan jasa, tapi kemuliaan di sisi Allah murni iman dan takwa, nggak ada lain. Tapi dalam sisi yang lain, kemuliaan nasab, kemuliaan jasa, kemuliaan manfaat, ini wajib dihormati, wajib dipandang. Ini perintah Nabi. Lihat, wakana abuhuma salihah. Lihat bagaimana seorang anak yatim yang dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wakana abuhuma salihah. Dan ada orang tuanya itu dia orang tua yang soleh. Ini menunjukkan bukti bahwa kemuliaan nasab, manfaat nasab ada di dunia dan di akhirat. Ini buktinya di Suratul Kahfi, seorang anak yatim yang dijaga harta karunnya gara-gara orang tuanya soleh. Bahkan Ibn Abbas mengatakan, ya, al-jaddus sabi, kakeknya yang ketujuh. Turunannya yang ketujuh itu diselamatkan gara-gara kakeknya yang soleh yang tujuh ini. Ini artinya manfaat menjadi nasab orang soleh itu ada manfaatnya.
dan wajib dihormati. Nah, mereka ini, kita ini dibodoh-bodohin, terutama yang awam-awam. Mereka kan begini nih, ini kita wajib menyelidiki nasabnya habaib. Kenapa? Karena kok akhlaknya tidak seperti Nabi. Loh, kamu mengatakan kemuliaan itu di sisi Allah dengan takwa. Kenapa menyelidiki nasab? Kenapa mengkait-kaitan akhlak dengan nasab? Ini kontradiktif ini. Kamu mengatakan ini Habib ini nggak sesuai akhlaknya dengan Nabi. Kalau dia cucunya Nabi, pasti akhlaknya baik. Loh, memang akhlak baik ditentukan dengan nasab. Kok kamu meneliti nasab gara-gara ada akhlaknya Habib nggak baik? Ini kan kontradiktif. Satu. Kedua, dia juga meyakini bahwa adanya keutamaan nasab kepada Nabi sampai dia menyelidiki. Nah, ini kan kontradiktif. Dibodoh-bodoh yang awam makanya kan begitu. Nah, jadi untuk kita yang awam, yang bukan di bidang nasab, tidak usah ikut-ikut, ya. Biarkan, serahkan kepada mereka-mereka yang bahsul masail, silakan. Kita nggak usah nyakiti dengan ucapan, dengan kata-kata mencaci, mencela dan sebagainya. Jangan. Kebenaran yang hakiki itu nanti di sisi Allah. Jangan kita memastikan, wah, Allah. Jangan. Ya, jangan. Rotibul Haddad yang diambil manfaat rahasia hikmahnya itu oleh orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, yang wali-wali kutub, ya, baik dari kalangan ajami atau kalangan nasabi dzurriyyah Nabi, itu seluruh penjuru dunia. Loh, itu kan bukan rotibnya Habib Abdul Haddad, itu rotib Al-Rifai. Itu sudah saya jawab juga detail, dan saya punya sanadnya juga. Rotib Ar-Rifai sampai kepada pembawanya pertama kali dari kalangan Thariqah Rifai yang dibawa di Malibari, kemudian dimasukkan dzikir wirid yang ke-21 di dalam Thariqah Rifai sampai saat ini. Saya punya sanadnya. Tapi mereka yang menyangkal bahwa ini wirid Imam Rifai, saya tanya sanadnya, mereka satupun nggak ada yang bisa menjawab. Sedangkan saya bisa menjawab detail sampai sanadnya. Thariqah ini, Rotib Haddad ini yang dibawa oleh seorang Alawi di Malibari sampai kepada Rotibul Haddad dan dijadikan wirid rutinan di kalangan Thariqah Rifaiyah. Sudah ijma mereka ini nasabnya tersambung kepada Nabi dengan suhrah wal istifadhah. Kita yang mau menyangkal pendapatnya Imam As-Sakhawi, yang mau menyangkal pendapatnya Ibn Hajar Al-Haytami, ya silakan. Mungkin dia punya ijtihad atau dia martabatnya lebih tinggi dari Imam Sakhawi, lebih tinggi daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ya. Itu. Kemudian ketika kita tanya, sebutkan satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang mengingkari nasabnya Ba'alawi, maka mereka tidak menemukan dan tidak akan bisa mendapatkan satu ulama aswajah, satu saja yang menyangkal nasabnya Bang. Ada 2 orang, itu pun kalangan Salafi, ya, yang menyangkal pertama kali bahwa nasabnya habaib itu terputus. Nah, itu karena yang dipermasalahkan di Ubaidillah juga, itu sebelum ribut-ribut di Indonesia, ya, beberapa tahun yang lalu sudah ada sebelumnya, dan sama kasusnya ataupun metode membatalkannya juga sama persis. Itu. Kemudian apalagi kalau masalah habaib, ya, banyak oknum habaib yang mungkin menyakiti, mengganggu, banyak sekali. Yang memanfaatkan saya juga banyak. Yang zalim, mabuk-mabukan, berzina, banyak. Tapi juga banyak mereka yang soleh-soleh, mereka yang alim-alim, mereka yang Masya Allah. Diantaranya Abu Bakar Az-Zabidi yang sampai sekarang itu belasan ton, puluhan ton memberikan beras gratis ke pondok-pondok di Kalimantan Selatan dan di Jakarta. Itu saya menyaksikan sendiri dan saya dikasih tahu berasnya, ya, berasnya itu 1 ton 1 pondok setiap bulan sekali, dan nggak ada yang publikasi karena beliau nggak mau dipublikasi. Ada juga habaib teman-teman saya sendiri yang mereka ini
marah sama Habib-Habib yang istilahnya dawir-dawir, minta-minta, kemudian membangga-banggakan nasab. Nah, ayat yang tadi itu, ya, takwa itu bukan untuk membangga-banggakan nasab, nggak boleh membangga-banggakan nasab, tapi untuk disyukuri, dikasih Allah anugerah sambung kepada Nabi harus disyukuri dengan cara apa? Takwa kepada Allah, iman kepada Allah, begitu. Jadi intinya nasab orang mulia, baik dari kalangan orang soleh, yang ajami, para kiai, ya, terutama orang-orang yang tersambung kepada Nabi, itu ada manfaatnya dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kalian berpikiran nggak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ini bisa menyalahi ajaran Ahlussunnah Jamaah. Ada manfaatnya. Nabi mengatakan kullu nasabi sabi munqatun yaumil qiyamah ila sababi wa ila nasabi sababi. Ini satu. Yang kedua, orang-orang soleh dan banyak hadis-hadis di mana mereka memberikan syafaat kepada keturunannya. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, wattaba'um dzurriyyatahum biimanin wa ma alatna bihi min syai'. Dan aku ikutkan mereka para keturunannya orang-orang beriman ini, walladzina amanu wattaba'um dzurriyyatahum biiman. Orang-orang yang beriman dan aku ikutkan para keturunan mereka karena iman mereka. Tanpa menyebutkan takwa di sini. Padahal mereka ini sempat dimasukkan ke dalam surga karena datuk-datuknya, leluhurnya orang soleh. Padahal derajat takwa berbeda-beda. Tapi di Al-Quran di situ jelas Allah tegaskan mereka dimasukkan kepada datuk-datuknya, leluhurnya yang soleh. Kenapa? Karena dengan iman tadi itu syaratnya. Meskipun takwa berbeda-beda. Bisa dipahami? Nah, intinya begitu. Jadi jangan diperkeruh, ya. Tetapi saya menghormati mereka yang menutup maslak, tidak lagi membaca lagi ratib ataupun tawasul kubur. Saya menghormati mereka. Yang penting satu, jaga lisan, jaga hati. Lebih baik introspeksi diri. Dosa kita lebih banyak daripada ngurusin dosa-dosanya orang lain, apalagi dosa tokoh-tokoh habaib seperti Rotibul Haddad, seperti Habib Ali Al-Habsyi, yang Masya Allah kita nggak sejaman tapi kok berani mencaci maki, padahal kita lebih yakin dosa kita lebih banyak. Sekali lagi mohon maaf atas penjelasan ini, ya, jika ada yang tersinggung dan anggap perbedaan, ya, satu dengan yang lainnya yang perlu dihormati, bukan untuk saling bermusuhan atau mencaci maki.